Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukmawati Aulia, NIM 12007089 dari kelas 2D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang al-amar yang terbagi menjadi 1. Pengertian al-amar, 2. Makna-makna al-amar, dan 3. Kaidah-kaidah lain dari al-amar. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu 1. Pengertian al-amar. Al-amar menurut bahasa adalah perintah, itu kebalikan dari larangan yang berarti tuntutan. Sedangkan menurut istilah, sebagian mereka memberitahukan dengan berdasarkan perkataannya, yaitu memulai pekerjaan dengan berdasarkan perkataannya, yaitu memulai dengan perkataan-perkataan pada bentuk yang paling tinggi. Yang kedua, makna-makna al-amar. Ada beberapa makna yang terkandung dalam amar. Salah satunya disebut makna hakiki atau sebenarnya, dan yang lain disebut makna majasi atau kiasan. Berikut ini makna-makna yang dihasilkan dari amar tersebut. 1. Wajib. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dirikanlah sholat. 2. Sunnah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. 3. Mendidik. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya makanlah dari apa yang layak. 4. Petunjuk. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. 5. Mubah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. 6. Ancaman. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perbuatlah apa yang kamu kehendaki. 7. Karunia. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. 8. Memuliakan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. 9. Kehinaan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jadilah kamu kera yang hina. 10. Kelemahan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran. 11. Ejekan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. 12. Penyamaan. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya maka baik kamu bersabar atau tidak. 13. Doa. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ya Tuhanku, ampunkanlah aku. 14. Kebentukan. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya jadilah maka terjadilah. 15. Berita. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Yang ketiga, kaidah-kaidah lain dari al-amar. Dalam uraian tentang kaidah ini, ada sebagian pembahasan yang telah disebut, yaitu bahwa asal dari amar adalah untuk wajib. Adapun kaidah-kaidah ini adalah 1. Amar menunjukkan wajib, kecuali ada hal atau penunjuk yang membatalkan. 2. Adanya amar atas sesuatu yang mengharuskan larangan atas kebalikannya. 3. Amar mengharuskan dikerjakan segera, kecuali ada petunjuk. 4. Tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. 5. Amar yang datang setelah adanya larangan, hukumnya seperti semula. 6. Amar yang terdapat pada pertanyaan yang boleh, maka hukumnya boleh. 7. Perintah tergantung pada nama, apakah hal itu adalah menuntut pada peringkasan. 8. Amar dengan bentuk yang berbeda, maka boleh memilih pada dasarnya lafaz amar menuntut suatu perbuatan tertentu untuk dilakukan atau dilaksanakan. 9. Adanya amar untuk umur, maka mengharuskan dilakukan setiap individu kecuali ada qarinah. 10. Amar yang ada dalam Al-Quran bisa diarahkan kepada orang yang tidak masuk di dalamnya, tetapi yang lain terkenai hukum amar itu, dan ada juga diarahkan kepada orang yang masuk di dalamnya dan merupakan amar untuk orang tersebut juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.